Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Hasyiah I'anah ala Fathil Mu'in. Kita telah sampai kepada perkataan wa sunnah dan disunahkan. Wa sunnah dan disunahkan ma'a ta'kidi, bersama dikuatkan, bi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa asyrihi, dan 10 Ramadan, al-akhiri, yang akhir, akadu, itu dikuatkan. Apa yang disunahkan? Iktsaru shadaqatin, yaitu memperbanyak sedekah. Iktsaru shadaqah, memperbanyak sedekah, wa tausi'atin ala iyalin, dan memperbanyak melapangkan ala iyalin, atas keluarga. Wa ihsanin, dan berbuat baik, alal aqarib, atas kerabat-kerabat, wal jiran, dan tetangga-tetangga, lil ittiba, karena ngikuti Rasul. Wa ayufatira as-shaimin, dan memberi buka puasa as-shaimin, kepada orang-orang yang berpuasa. Ayu ayyishahum, memberi buka puasa mereka, in qadara, jika dia mampu. Wa ilah, kalau tidak mampu memberi buka puasa, fa'ala nahwi syurbatin, maka ke atas seumpama seteguk minuman. Nah, kemudian di samping dikuatkan pada bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah, juga iktsaru tilawatin lil Quran, disunahkan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Fi ghairi nahwil wuhsyi, pada selain seumpama WC. Walau nahwi tariqin, walaupun pada seumpama jalan. Jadi tetap diperbanyak membaca Al-Quran. Wa afdalul awqat, dan paling utamanya waktu-waktu, lil qiraah, untuk membaca Al-Quran, minan nahar, dari siang hari, itu ba'da subhi, setelah subuh. Jadi paling utamanya waktu untuk membaca Al-Quran pada siang hari itu setelah subuh. Wa minal laili, dan pada malam hari paling utamanya waktu adalah fis sahari, pada waktu sahur. Kemudian fabainal isya'aini, kemudian antara dua isya, yaitu isya yang pertama maghrib, isya yang kedua adalah sholat isya. Waktu antara maghrib dan isya. Wa qiraatul laili, adapun bacaan Al-Quran al-laili pada malam hari itu aula, lebih utama dari siang hari. Wayam bagi, dan hendaknya, dan hendaknya ayyakuna sya'nul qari, adanya keadaan orang yang membaca Al-Quran itu at-tadabbura, mentadabburi Al-Quran. Qala Abu Lath, telah berkata Imam Abu Lath, fil bustan, di dalam kitab bustannya. Beliau mengatakan, yang bagi lil qari, hendaknya orang yang membaca Al-Quran adalah ayakhtimal Quran, dia menghantamkan Al-Quran fisanati, di dalam 1 tahun, marotaini, 2 kali. Illam yaktir, jika dia tidak mampu, ala ziyadah, atas lebih dari 2 kali. Jadi kata Imam Abu Lath, sekurang-kurangnya seorang yang membaca Al-Quran itu hendaknya dalam 1 tahun itu khatam 2 kali, jika dia tidak mampu lebih dari 2 kali.
Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata Imam Abu Hanifah, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an fi kulli sanatin dalam 1 tahun, marota ini 2 kali, maksudnya mengkhatamkan Quran dalam 1 tahun 2 kali, faqad adda haqqahu, sungguh dia telah menunaikan haknya Al-Qur'an. Wa qala Ahmadu, dan telah berkata Imam Ahmad, yukrahu, dimakruhkan, takhiru khatmihi, mengakhir-akhirkan mengkhatamkan Al-Quran, akthar, lebih lama, min arba'ina yauman, lebih dari 40 hari. Bila udhrin, tanpa ada udhur. Jadi kata Imam Ahmad, kalau kita mengakhir-akhirkan mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari tanpa ada udhur, maka itu dimakruhkan. Nah, coba kita baca hasyiah i'anahnya. Ini saya ambil yang penting-penting saja, tidak kita baca semuanya enggak. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan nil itiba, karena ngikuti Nabi, huwa itu adalah annahu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini kana ajwadan nasi bil khair. Beliau ini adalah paling dermawannya manusia dengan kebaikan. Wa kana ajwadama yakunu fi Ramadan, dan adalah Nabi lebih dermawan lagi, yakunu yang ada siapa Nabi, fi Ramadan dalam bulan Ramadan. Jadi di luar bulan Ramadan Nabi sudah dermawan, di dalam bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril, ketika berjumpa dengan Nabi siapa Jibril. Wal makna fi dzalika, dan adapun makna fi dzalika di dalam memperbanyak sedekah tadi adalah tafrigu, yaitu untuk tafrigu qulubi shaimin, yaitu mengosongkan hati-hatinya orang-orang yang berpuasa, wal qaimina lil ibadah, dan mengosongkan hati-hatinya orang-orang yang fokus ibadah. Dengan cara apa? Bidaf'i hajatihim, dengan menutupi hajat-hajat mereka. Jadi dengan menutupi hajat-hajat mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, maka hati-hati mereka itu akan lebih fokus untuk puasa dan ibadah. Karena berpuasa, beribadah, bersama memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang belum tercukupi, itu sulit untuk fokus. Maka kalau kebutuhannya itu sudah terpenuhi, maka akan mudah hatinya tadi untuk fokus ibadah. Kemudian qauluhu, perkataan syarih, wa ayyufattir ila akhirih, posisi jabatan kalimatnya ini menjadi al-masdarul muawwal, yaitu menjadi masdar muawwal. Ma'tuf diatafkan ala iktsar, atas kalimat iktsar. Maknanya adalah wa sunnah, dan disunnahkan taftirus shaimin, memberi bukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Lima sahha, karena hadis yang telah sah, min qaulihi, dari sabdanya Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, falahu mithlu ajrihi, maka baginya seumpama pahala orang yang berpuasa. Wala yang kusu, dan tidak berkurang, min ajr shaim, dari pahalanya orang yang berpuasa, syai'un, sedikit pun tidak berkurang dari pahalanya orang yang berpuasa. Fa'in ajaza, maka jika dia tidak mampu, an asyaihim, dari memberi buka puasa orang yang berpuasa, fattorohum, hendaknya dia memberi buka kepada orang yang berpuasa, bisyurbatin, dengan seteguk air, au tamrotin, atau satu buah kurma, au ghairihima, atau selain keduanya. Jadi karena pahala orang yang memberi buka puasa itu sangat besar, yaitu sama dengan orang yang berpuasa, maka jangan sampai kita tidak andil, kata Nabi, dalam memberi bukaan puasa walaupun dengan seteguk air atau satu kurma. Kemudian qauluhu,
perkataan syarih iktsaru tilawatil Quran, yaitu disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Agak error ini. Wa iktsaru tilawatin lil Quran, dan memperbanyak tilawah Al-Quran. Wa sunnah, dan disunahkan ma'at ta'akkudi, bersama dikuatkan apa yang disunahkan, iktsaru tilawatin lil Quran, iktsaru tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa mudarosatihi, dan mudarosah ini saling menyimak bacaan Al-Quran. Gambarannya bagaimana mudarosah itu? Bi ayaqra'a, dengan sekira seorang membaca ala ghairihi, kepada orang lain, dia membaca kepada orang lain, wa yaqra'u, dan membaca alaihi, kepadanya, ghairuhu, orang lain. Jadi saling simak menyimak bacaan Al-Quran. Itu makna mudarosah. Wa innama ta'akkada dzalika, hanya saja ta'akkada, menjadi kuat dzalika, hal itu, simak menyimak bacaan Al-Quran tadi, fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, itu lima fi sahihain, karena hadis yang ada di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Jibrila, bahasanya Jibril, kana yulkin nabiyya, adalah Jibril, kana yulkin nabiyya, dia membacakan Al-Quran kepada Nabi fi Ramadan, pada bulan Ramadan, hatta yansalikha, sampai terakhir bulan Ramadan. Wa ya'ridu, dan Jibril itu menjelaskan alaihi, kepada Nabi Al-Quran. Ayulqihi alaihi, Jibril menyampaikan bacaannya tadi alaihi, kepada Nabi. Wal hikmatul ardi, dan adapun hikmah dijelaskannya bacaan Al-Quran tadi adalah li ajli ayyubayinan nasikha wal mansukh, supaya Jibril menjelaskan kepada Nabi mana ayat yang menghapus nasikh dan mana ayat yang dihapus, yaitu mansukh. Di dalam kitab Nasoihud Diniyahnya, Al-Habib Abdullah Al-Aliyu Al-Haddad, beliau menukil satu ayat, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka meninfakkan, mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, siron, mereka berinfak tadi secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Jadi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yarjuna, mereka berharap, tijaratan, mengharapkan tijarah, perdagangan, lantaburo, yang tidak pernah hancur, yaitu dagang dengan Allah. Liwafiyahum, untuk Allah menyempurnakan mereka, ujurahum, pahala-pahala mereka, wa yazidahum, dan supaya Allah menambahkan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, syakurun, lagi maha bersyukur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, kutibat lahu hasanatun, maka ditulis baginya satu kebaikan, wal hasanatu, dan adapun satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dengan 10 seumpama kebaikan, 10 kali lipat. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan alifun harfun, alif lam mim itu harfun wahidun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun wahidun, satu huruf, bal akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, lamun harfun, lam itu satu huruf, mimun satu huruf, harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf.
Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi. Siapa yang menyibukkannya zikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku, an mas'alati, dari minta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan memberikan kepadanya afdolama, yang lebih utamanya sesuatu, ukti, yang aku berikan asailin, kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Wa fadlullah, dan adapun karunia Allah, ala sairil kalam, dibandingkan seluruh kalam, itu kafadlillah, itu seperti karunia Allah, ala khalqih, seperti keutamaan Allah, ala khalqih, dibandingkan makhluknya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabihi, bagi pembacanya. Wa qala Aliyun karramallahu wajhahu, dan telah berkata Ali karramallahu wajhahu, beliau mengatakan, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Al-Qur'an, wa huwa qa'imun fi shalah, sedangkan dia berdiri di dalam solat, kana lahu bikulli harfin, ada baginya dengan satu huruf yang dia baca, mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an, wa huwa qa'idun, sementara dia duduk, fi shalah, di dalam solat, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, ada baginya dengan setiap huruf yang dia baca itu 50 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an kharija shalah, di luar salat, wa huwa ala taharatin, sedangkan dia dalam kondisi bersuci, kana lahu bikulli harfin, ada baginya dengan setiap huruf yang dia baca, khamsun wa ishruna hasanatan, 25 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan siapa yang membaca Al-Qur'an wa huwa ala ghairi taharah, sedangkan dia dalam keadaan tanpa bersuci, kana lahu bikulli harfin, ada baginya pada setiap huruf yang dia baca, asyru hasanatin, 10 kebaikan. Wa alamu, ketahuilah, anna litilawah adaban zahiratan wa batinah. Ketahuilah bahasanya Al-Quran, bacaan Al-Quran itu memiliki adab-adab yang zahir dan batin. Wala yakunul abdu minat talina haqiqatan, dan tidak akan menjadi seorang hamba tadi minat talina, dari orang-orang yang membaca Al-Quran haqiqatan, dengan sebenar-benarnya, alladzina tazkuna tilawatahum, yaitu orang-orang yang tazku tilawatahum, mensucikan bacaan mereka. Wala yakunu minallah, dan hamba tadi tidak akan menjadi daripada Allah Subhanahu wa taala, bimakanatin, memiliki posisi di sisi Allah, hatta yata'addab, hamba tadi tidak akan memiliki makanah, posisi di sisi Allah, hatta yata'addab, sehingga dia beradab, bitilkal adab, dengan adab-adab tersebut. Wa kullu man qassara fiha, dan setiap orang yang dia teledor di dalam adab-adab tadi, walam yatahaqqaq biha, dan dia tidak menyatakan biha, adab-adab tadi, lam takmul tilawatuhu, maka tilawah Al-Qur'annya tidak akan sempurna. Walakinnahu, akan tetapi setiap orang yang teledor tadi itu la yakhlu, tidak akan kosong, fi tilawatihi, di dalam bacaan Al-Qur'annya, min tawabin, dari pahala, tetap mendapatkan pahala. Walahu, dan baginya, fadlun, memiliki keutamaan, ala qadrihi, atas kadar keteledorannya. Jadi kalau teledornya banyak, ya pahalanya sedikit. Kalau teledornya sedikit, pahalanya banyak. Famin ahamil adab, maka diantara paling pentingnya adab-adab, wa akadiha, dan paling akadiha, paling kuatnya adab-adab, adalah ayyakuna tali, adanya orang yang membaca Al-Quran, fi tilawatihi, di dalam bacaannya, itu mukhlison lillah, ikhlas mata-mata karena Allah, muridan biha, dia bertujuan biha, dengan tilawahnya, wajhallah al-karim, mencari keridhaan Allah, wa taqarruba ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah, wal fauza, dan mendapatkan keberuntungan, bisawabihi, dengan pahalanya Allah. Wa alla yakuna muraiyan, dan tidak adanya orang yang baca Al-Quran tadi muraiyan, riya, wala mutasonnian, dan orang yang
mutasonni berpura-pura dalam baca Al-Qur'an, wala mutazayyinan lil makhlukin dan dia tidak berhias untuk makhluk, wala taliban dan dia tidak mencari bitilawatihi dengan bacaan Al-Qur'annya tadi syai'an sesuatu apapun minal hududil ajilah dari bagian-bagian dunianya, wal aghrad dan dari tujuan-tujuan alfaniyati yang fana, azzailati yang akan hancur. Wa ayyakuna dan hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an tadi mumtali atas sir, penuh sirnya, wal qalbi dan penuh hatinya, bi azumatil mutakallim dengan keagungan orang yang berbicara yaitu Allah. Khadi'an tunduk li jalalihi tunduk kepada keagungan Allah. Khasyi'al qalbi tenang hatinya, wal jawarih dan tenang anggota tubuhnya, hatta ka'annahu sehingga seolah-olah dia min ta'zimihi disebabkan mengagungkannya dia, wa khusyu'ihi dan disebabkan khusyuknya dia, menjadilah dia waqifan orang yang berdiri baina yadayillah di hadapan Allah, yatslu dia membaca alaihi di hadapan Allah kitabahu kitabnya, alladzi amara fihi yang Allah memerintahkan orang tadi fihi dalam Al-Qur'an, wa nahahu dan Allah melarang dia orang tadi fihi di dalam Al-Qur'an. Wa haqqa dan adalah hak liman arafal Qur'an bagi orang yang mengenal Al-Qur'an, wa arafal mutakallim dan mengenal mutakallim bihi yang berbicara Al-Qur'an yaitu Allah, adalah haknya adalah ayyakuna kadzalik dia itu seperti itu beradab, wa ala atamma min dzalika dan hendaknya dia itu paling sempurnanya min dzalika dari adab-adab tadi, khusyuk dan seterusnya tadi. Kaifa bagaimana tidak, waqad qala Allah taala dan sungguh Allah SWT telah berfirman, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal Qur'an seandainya kami turunkan Al-Qur'an ala jabalin di atas gunung, la ra'aitahu niscaya kamu akan melihatnya gunung tadi khasyian tunduk, mutasaddian hancur, min khasyatillah disebabkan takut kepada Allah. Watilkal amsal dan contoh-contoh itu natribuha kami membuatnya linnas untuk manusia la'allahum yatafakkarun supaya mereka berfikir. Fa idza kana hakadha maka apabila demikianlah yakunu halul jabal adanya gunung ma'ajumudihi bersama kerasnya gunung, wasolabatihi dan bersama kerasnya gunung, lau unzila alaihil Qur'an seandainya diturunkan kepada gunung Al-Qur'an hancur gunung tadi, fa kaifa yakunu halul insan ad-dha'if al-makhluk min tinin min ma'in wa tinin, bagaimana keadaannya manusia yang lemah yang diciptakan dari air dan tin. Laula ghaflatul qulub seandainya bukan karena lalainya hati-hati, wa qiswatuha dan kerasnya hati-hati, wa qillatu ma'rifatiha dan sedikitnya mengenalnya hati-hati, mengenal bi azmatillah dengan keagungan Allah, wa izzatihi dan kemuliaan Allah, wa jalalihi dan keagungan Allah, niscaya hati tadi akan tunduk kepada Allah. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.